Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak diragukan lagi apa yang menimpa kita dari musibah, dari rasa sakit, dari kekhawatiran, dari gangguan, dari kegelisahan, semua itu karena dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ma yusibukum min wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah yang menimpa kalian dari musibah kecuali itu karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma yusibu muslimun min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukatun yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang muslim dari letih, dari rasa sedih, dari kekhawatiran, dari kegelisahan, dari gangguan, sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah akan jadikan itu semua sebagai penghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Para ulama menjelaskan bahwasannya hadis ini adalah dalil menunjukkan kepada kita, tidaklah datang rasa letih, rasa sedih, rasa susah, rasa kekhawatiran, kegelisahan, gangguan, sampai duri yang menusuk kaki kita. Itu semua terjadi karena dosa yang telah kita lakukan, dan Allah datangkan itu semua untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, kita menjumpai di dalam syariat Islam zikir yang paling mulia. Salah satu zikir yang paling agung adalah al-istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Kata Rasulullah, beruntunglah orang-orang yang akan mendapatkan buku catatan kebaikannya penuh
dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keberuntungan di dunia dan akhirat. Di dunia dengan kita memperbanyak istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Di akhirat dengan kita memperbanyak istighfar, maka kita akan beruntung mendapatkan catatan kebaikan kita penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa itu al-istighfar? Apa itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka al-istighfar diambil dari kata istaghfara, artinya adalah talabul maghfirah. Istighfar itu adalah meminta kepada Allah al-maghfirah. Apa itu al-maghfirah? Al-maghfirah diambil dari kata mighfar, yang artinya adalah sebuah helm yang dipakai oleh seorang prajurit di medan perang untuk melindungi kepalanya dari serangan musuh. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui tidaklah disebut dengan mighfar kecuali harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia adalah menutup kepalanya. Yang kedua, dia harus bisa melindungi kepalanya dari senjata musuh. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan peci, surban, songkok itu bukanlah bagian daripada mighfar, karena dia hanyalah sebagai sitrun, sebagai penutup kepala, tetapi tidak bisa sebagai wiqayah. Ayuhal muslimun, artinya ketika kita mengucapkan astaghfirullah, maka kita harus meminta kepada Allah dua hal. Yang pertama adalah sitrun, yang kedua adalah wiqayah. Kita meminta kepada Allah agar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan ditutup oleh Allah, tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa hinanya, betapa ruginya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar aib-aib dan dosa yang telah kita lakukan. Di dunia saja orang-orang akan meninggalkan kita ketika mereka mengetahui apa yang telah kita lakukan daripada aib dan dosa. Semua akan merendahkan kita. Terlebih lagi nanti di akhirat, kalau Allah membongkar aib dan dosa kita, maka sangatlah merugi kita di hadapan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengucapkan astaghfirullah, maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membongkar aib-aib dan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita minta kepada Allah hal yang kedua, yaitu wiqayah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan dampak buruk kepada kita setelah melakukan dosa dan maksiat. Karena sebesar apapun dosa tersebut, sekecil apapun maksiat yang telah kita lakukan, pasti akan mendampakkan dampak yang buruk kepada pelakunya. Minimal, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, hatinya akan berbercak warna hitam. Inilah yang membuat kita malas beribadah. Inilah yang membuat kita gampang terpengaruh dengan syubhat dan syahwat. Inilah yang membuat kita lebih senang untuk bermaksiat daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dampak yang paling kecil, minimal, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada dampak-dampak yang lebih besar daripada dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Bisa jadi Allah datangkan musibah, bisa jadi Allah datangkan rasa sakit, bisa jadi Allah datangkan kekhawatiran, bisa jadi Allah berikan kita kegelisahan, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita gangguan. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, bersegeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sangat senang kepada hamba-hambanya yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam syariat Islam,
banyak sekali diriwayatkan lafaz-lafaz istighfar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Begitu juga diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketika al-istighfar disebutkan berbarengan dengan taubat, maka makna taubat lebih tinggi dibandingkan makna istighfar. Dan para ulama berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wahai kaumku, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, katakanlah wahai kaumku untuk beristighfar kepada Rabb kalian dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ucapan istighfar, kemudian barulah taubat, karena taubat lebih tinggi maknanya ketika digabungkan ucapannya bersama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika mengatakan wa atubu ilaih, maka artinya dia melazimkan kepada dirinya untuk meninggalkan dosa dan maksiat yang telah dia lakukan. Itulah makna taubat ketika digabungkan ucapannya berbarengan dengan istighfar. Sedangkan istighfar ketika diucapkan berbarengan dengan taubat, maka maknanya adalah bahwasannya dia melazimkan dirinya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, bagaimanapun statusnya, bisa atau tidak bisa dia meninggalkan maksiat tersebut, dia meninggalkan 100% atau belum 100% maksiat tersebut, tetap dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun status kita ayuhal muslimun, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kemampuan kita, bisa atau tidak kita meninggalkan maksiat tersebut, tetap kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di setiap hari, di setiap kehidupan kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang selalu mengucapkan astaghfirullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya innallaha ghafurul wadud. Sesungguhnya Allah itu ghafur, sangat mengampuni hamba-hambanya, dan al-wadud, sangat mencintai hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizal islam wal muslimin waqdulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la musafiran illa wasaltah ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.